새로운 세상에 오신 여러분. Halo guys, welcome back to Rev1 Entertainment. Di video ini, Mimin akan melanjutkan alur cerita drama Korea Hellbound part yang kedua, melanjutkan cerita sebelumnya yang mengejutkan tentang ketua kebenaran baru yaitu Jung Jin-soo yang ternyata sebelumnya 20 tahun yang lalu juga telah mendapatkan titah tentang kematiannya. Jung Jin-soo yang tidak pernah melakukan dosa akhirnya juga mati secara mengerikan dan masuk ke neraka. Dan detektif Jin Kyung-hun yang menjadi saksinya. Sedangkan pengganti ketua kebenaran baru adalah seorang pastor yaitu Kim Jong-chil, seorang yang licik dan sangat kejam karena melalui organisasi Arrowhead hampir membunuh pengacara Min Hae-jin, guys. 4 tahun telah berlalu, sekte kebenaran baru di bawah pimpinan Kim Jong-chil menjadi sangat kaya, memiliki kekuasaan yang tinggi, dan menjadi sebuah kekuatan yang bahkan melebihi polisi. Kata-kata kebenaran baru adalah aturan yang wajib untuk diikuti, guys. Kedatangan ketiga makhluk mengerikan utusan dari neraka telah menjadi budaya, dan kejadian terbunuhnya para penerima titah telah dijadikan museum dan juga catatan. Untuk mengingat kembali dan mengintimidasi agar masyarakat takut dan mengakui dosa-dosa mereka. Percaya kehendak Tuhan adalah agar semua orang menjadi orang yang benar dan lebih bijaksana, serta mendapatkan pengikut yang semakin banyak. Tapi orang-orang yang menerima titah memilih untuk bersembunyi pada saat kematiannya, bahkan sampai melakukan bunuh diri. Tapi hal itu sia-sia karena orang yang mendapatkan titah akan dihidupkan kembali dan akan tetap dijemput oleh 3 makhluk itu, guys. Sekte kebenaran baru sudah menjadi suatu kepercayaan kebenaran baru seperti agama dan ditakuti di Korea Selatan, guys. Di sebuah stasiun TV NTBC, Daekeon Yuji berdebat dengan produser Bayoung Jae mengenai film dokumenter untuk sekte kebenaran baru. Film dokumenter itu sudah selesai, tapi Daekeon Yuji ingin film dokumenter itu diedit lagi, guys. Produser Bayoung Jae terus terang tidak menyukai sekte kebenaran baru dengan organisasi yang arogan dan mengerikan seperti Arrowhead. Tapi atasannya Bayoung Jae dan produser Kang Jung-won menyetujui untuk mengedit kembali video dokumenter milik sekte kebenaran baru yang akan segera dipublikasikan. Karena harus lembur memperbaiki video dokumenter, produser Bayoung Jae tidak bisa menemani istrinya yaitu Song So-hyun yang baru saja melahirkan. Tapi Song So-hyun berjanji akan mengirimkan video bayi mereka. Bayoung Jae ke tempat video editor Misuk untuk memperbaiki video dokumenter milik sekte kebenaran baru. Dan di ruangan itu, Bayoung Jae melihat video komentar Profesor Gong Hyung-jun yang mengatakan kalau manusia tidak siap menghadapi kenyataan campur tangan Tuhan. Karena Misuk meminta naskah, Bayoung Jae pergi mencari produser Kang Jin-won di ruangannya untuk mengambil naskah. Tapi di situ Bayoung Jae menemukan kartu nama pinjaman cepat Sodo dan tiba-tiba Kang Jin-won muncul di situ dan memohon agar Bayoung Jae mengerjakan sendiri video dokumenternya. Kemudian Kang Jin-won pergi begitu saja, guys. Di rumah sakit, Song So-hyun ingin melihat bayinya yang ada di ruangan unit perawatan intensif. Di ruangan itu tidak diizinkan untuk membawa kamera, guys. Tapi Song So-hyun membawa ponselnya dan berniat untuk merekam kondisi bayinya. Tapi betapa terkejutnya Song So-hyun saat merekam dan melihat bayi kecilnya yang baru lahir menerima titah kematian 3 hari lagi dan dipastikan akan masuk ke neraka. Di perjalanan pulang, Bayoung Jae menelpon istrinya, tapi ponsel Song So-hyun tidak tersambung, guys. Kemudian istrinya produser Kang Jin-won menelpon Bayoung Jae menanyakan keberadaan Kang Jin-won. Bayoung Jae teringat tulisan tempat pemancingan Yangpyeong dan menebak kalau Kang Jin-won berada di sana, guys. Dan dengan segera Bayoung Jae memutar mobilnya menuju pemancingan Yangpyeong. Di rumah sakit dengan ponselnya, Song So-hyun mencari di internet situs kebenaran baru, tapi tidak menemukan tentang bayi yang baru lahir menerima titah meninggal dan masuk ke neraka. Hal itu membuatnya semakin sedih, guys. Bayoung Jae melewati jalanan yang sepi dan dihentikan oleh kelompok Arrowhead. Kelompok Arrowhead hanya memperingatkannya saja di jalan itu. Bayoung Jae menjawab untuk keperluan syuting NTBC TV. Lalu Bayoung Jae melanjutkan lagi perjalanannya ke tempat pemancingan Yangpyeong dan menemukan mobilnya Kang Jin-won. Bayoung Jae melihat Kang Jin-won dan Kang Jin-won melarikan diri masuk ke danau pemancingan. Bayoung Jae panik mengejarnya dan menyuruhnya pulang. Tapi Kang Jin-won sekali lagi memohon pada Bayoung Jae untuk merahasiakan hal ini. Karena ternyata Kang Jin-won telah menerima titah dan sebentar lagi akan mati, guys. Kang Jin-won memohon pada Bayoung Jae untuk merahasiakan kematiannya. Karena kalau diketahui kematian Kang Jin-won adalah karena titah untuk masuk ke neraka, keluarganya akan hidup sebagai keluarga pendosa.
Kebenaran baru dan Arrowhead tidak akan membiarkan keluarganya hidup tenang. Wah, kalian bisa bayangin kekuasaan kebenaran baru dan Arrowhead mengerikan sekali guys. Dan ternyata Kang Junwon juga sudah meminta bantuan pada organisasi Sodo yang berkedok rentenir untuk mengurus kematiannya. Kemudian Kang Junwon menyuruh Bayong-jae untuk pergi. Akhirnya Bayong-jae melihat sendiri kematian rekan kantornya itu guys. Kang Junwon ditarik ke dalam air, dicabik dan hanya tertinggal kerangka yang sudah menjadi arang. Bayong-jae shock karena sepertinya baru pertama kalinya melihat kejadian ini tepat di depan matanya. Bertepatan dengan itu, organisasi Sodo datang dan membereskan semuanya. Bayong-jae terkejut dengan keadaan rekannya itu. Profesor Gong Hyung-jun menyuruh Bayong-jae untuk merahasiakan hal ini, kalau tidak dirinya akan dalam bahaya. Lalu anak buah profesor membius Bayong-jae hingga pingsan. Di tempat itu, penonton juga diperlihatkan karakter pengacara Min Hae-jin yang ternyata masih hidup guys. Min Hae-jin kini menjadi pemimpin kelompok Sodo. Bayong-jae terbangun di dalam mobilnya dan langsung pergi ke rumah sakit menemui Song Se-hyun. Dan Song Se-hyun menunjukkan video bayi mereka pada Bayong-jae yang secara mengejutkan menerima titah kematian 3 hari lagi dan pasti masuk ke neraka. Sang istri bertanya-tanya apa yang telah dilakukan bayinya hingga mendapat giliran untuk disiksa dan dijemput ke neraka. Bayi yang baru lahir tentu belum punya dosa. Song Se-hyun menangis. Song Se-hyun menyangka bahwa dia telah melahirkan seorang pendosa. Bayong-jae mengatakan bahwa istrinya tidak melakukan kesalahan dan Bayong-jae berjanji untuk memeriksanya. Karena banyak orang-orang yang menyembunyikan diri setelah menerima titah, sekte kebenaran baru bersama dengan polisi mencari keberadaan produser Kang Junwon dan sampai di tempat pemancingan Yangpyeong. Dekan Yuji melihat kartu nama rentenir Sodo dan mencurigai sesuatu, tapi pihak polisi telah menemukan mobil Kang Junwon dan mereka yakin kalau Kang Junwon terlilit hutang karena judi dan melarikan diri meninggalkan anak dan istrinya ke luar negeri. Dekan Yong-in melapor pada Dekan Yuji karena telah menemukan penerima titah lain yaitu Kim Yong-suk yang bersembunyi di motel Chonan. Kebenaran baru langsung berangkat ke sana. Sementara itu, Bayong-jae kembali ke kantornya dan merasa putus asa karena bayinya menerima titah kematian. Bayong-jae teringat kata-kata Kang Junwon mengenai rentenir Sodo. Tiba-tiba bosnya Bayong-jae muncul dan membicarakan tentang Kang Junwon yang kecanduan judi, terlilit hutang dan melarikan diri ke luar negeri. Ternyata Sodo bisa membuat cerita kalau Kang Junwon bukan mati karena menerima titah. Yakin akan hal itu, Bayong-jae langsung pergi ke tempat editor Misuk untuk mencari nomor kontak Profesor Gong Hyung-jun. Daekwon Yuji datang ke motel Chonan dan Kim Yong-suk telah mengakui dosanya. Dan di kamar motel itu, Daekwon Yuji juga menemukan kartu nama rentenir Sodo, seperti kartu nama yang dilihatnya di tempat pemancingan Yangpyeong. Tanpa membuang waktu lagi, Kim Yong-suk langsung dibawa ke markas sekte kebenaran baru. Ternyata sekte kebenaran baru yang dipimpin oleh Kim Jong-chil menjadikan peristiwa ini sebagai pertunjukan untuk mendapatkan keuntungan guys. Dengan para penonton bertopeng yang duduk di tempat VIP, Kim Jong-chil bahkan mengundang keluarga Kim Yong-suk untuk melihat kematian Kim Yong-suk. Kim Jong-chil berkhotbah kebenaran dan menjuluki Kim Yong-suk sebagai seorang pendosa, walaupun Kim Yong-suk mengatakan tidak pernah melakukan dosa. Tapi titah sudah diterimanya dan pasti Kim Yong-suk akan tetap menerima takdir kematiannya, masuk ke neraka dengan waktu yang juga telah ditetapkan. Tepat waktu, ketiga makhluk itu datang dan langsung menangkap Kim Yong-suk, mencabiknya dan menghisapnya sampai hanya tertinggal kerangkanya saja guys. Pertunjukan mengerikan itu ditutup oleh ceramah Kim Jong-chil yang menyuarakan bahwa pendosa akan dihukum berat di neraka. Dengan mengadakan acara demonstrasi, sekte kebenaran baru memperkuat doktrin dan intimidasinya kepada masyarakat bahwa penerima titah pasti adalah seorang pendosa, membuat masyarakat semakin ketakutan guys. Setelah demonstrasi, Daekwon Yuji meminta pendeta Kim Jong-chil untuk mengadakan rapat komite. Daekwon Yuji memberikan informasi dari video keterangan Kim Yong-suk kalau ada organisasi baru yaitu Sodo yang membuat orang-orang yang menerima titah menghilang. Dan organisasi Sodo dipimpin oleh pengacara Min Hae-jin yang dari dulu sangat bertentangan dengan kebenaran baru. Kim Jong-chil dengan berkedok untuk kemajuan umat manusia memerintahkan untuk menangkap satu persatu anggota organisasi Sodo. Daekwon Yuji menyuruh Daekwon Sejong untuk menghubungi Arrowhead untuk menghabisi Sodo. Bayong-jae pergi ke Universitas Hankuk untuk menemui Profesor Gong Hyung-jun.
Profesor Gong Hyong Jun menjelaskan, sekte kebenaran baru menyatakan hanya orang-orang berdosa saja yang menjadi sasaran demonstrasi. Semua itu adalah kebohongan. Kejadian ini lebih seperti fenomena supranatural yang tidak bisa dijelaskan. Jung Jin-soo, ketua lama kebenaran baru, memberi makna pada fenomena acak ini dan menyebutnya sebagai kehendak Tuhan. Organisasi Sudo menyembunyikan orang-orang yang menerima titah untuk mencegah kebenaran baru mendapatkan keinginan mereka, dan hanya untuk melindungi keluarga subjek agar tidak mendapatkan cap keluarga pendosa. Bae-yong Jae memperlihatkan video tentang bayinya yang telah mendapatkan titah kematian pada Profesor Gong Hyong Jun. Semua orang yang ada di sana terkejut karena titah itu diberikan pada bayi yang baru lahir. Profesor Gong Hyong Jun membawa Bae-yong Jae untuk bertemu dengan Min Hae-jin. Di perjalanan, Profesor Gong Hyong Jun menjelaskan sekte kebenaran baru sudah mendoktrin cara fenomena ini ditafsirkan. Meskipun semua ini adalah kehendak Tuhan dan semua yang dikatakan oleh kebenaran baru adalah benar, Sudo terpaksa harus menyangkalnya karena kejadian ini berarti Tuhan tidak peduli dengan manusia. Kejadian ini adalah musibah yang bisa menimpa siapa saja, bukan masalah menghukum atau dihukum. Profesor Gong Hyong Jun hanya mengatakan bayinya Bae-yong Jae jelaslah tidak memiliki dosa, dan tidak ada yang bisa menyangkal itu. Min Hae-jin juga menjelaskan, meskipun sekte kebenaran baru mengetahui kalau bayinya Bae-yong Jae mendapatkan titah kematian, pasti sekte kebenaran baru akan menyembunyikannya, karena tidak menguntungkan bagi mereka. Karena tidak ada konsep dosa sejak lahir atau penebusan dalam ajaran sekte kebenaran baru. Oleh karena itu mereka tidak akan mengakui bayi yang baru lahir dapat menjadi subjek demonstrasi. Meski terlihat sewenang-wenang, tapi mereka memiliki standar yang jelas mengenai ruang lingkup dosa. Jika melewati batas itu, maka masyarakat akan sulit memahami dan menerimanya, guys. Min Hae-jin menjelaskan, kebenaran baru memanipulasi membuat orang-orang yang menerima titah terlihat seperti orang-orang yang berdosa. Hal itu merupakan doktrin yang salah. Kebenaran baru membuat orang-orang saling mengawasi dan membersihkan orang lain. Ketakutan orang-orang terhadap demonstrasi ketiga makhluk itu yang mendorong sistem kebenaran baru. Maka dari itu mereka membutuhkan seorang pendosa yang bisa dijadikan contoh dan itu berkelanjutan. Sekte kebenaran baru juga menyembunyikan kematian Jung Jin-soo, ketua pertama kebenaran baru. Jung Jin-soo juga mati setelah mendapatkan titah kematian. Sebenarnya masyarakat mulai ketakutan setelah melihat sendiri apa yang dialami oleh Bak Jung-ja, yang waktu itu kematiannya ditayangkan secara langsung. Kematian seseorang yang dianggap sebagai pendosa yang dipastikan masuk ke neraka. Jadi sejak saat itu masyarakat mulai ketakutan, guys. Dan sekte kebenaran baru yang dipimpin oleh Kim Jong-chil semakin mendominasi dan berkuasa. Min Hae-jin dan Sudo ingin menyiarkan demonstrasi bayinya Bae-yong Jae agar dunia tahu bahwa bayi yang tidak bersalah juga mendapatkan titah. Berarti dosa bukanlah faktornya. Bae-yong Jae terkejut dengan rencana Min Hae-jin dan organisasi Sudo dan marah karena organisasi Sudo tidak berbeda dari kebenaran baru. Bae-yong Jae juga tidak peduli kepada dunia. Min Hae-jin mengatakan pada Bae-yong Jae bahwa ada alternatif lain, yaitu bayinya meninggal dalam kematian yang tidak berarti. Dan Bae-yong Jae dapat terus membuat film dokumenter untuk sekte kebenaran baru. Dua pilihan yang tidak disukai oleh Bae-yong Jae, guys. Profesor Gong Hyong Jun memberitahu Bae-yong Jae tentang Min Hae-jin yang 4 tahun yang lalu pernah diserang oleh Kim Jong-chil dan Arrowhead sampai hampir mati. Tapi sirene mobil polisi menyelamatkan hidupnya. Min Hae-jin menyesal tidak bisa menghentikan siaran langsung Bak Jung-ja, tidak mengetahui rencana Jung Jin-soo dan merasa bertanggung jawab atas perubahan dunia. Profesor Gong Hyong Jun menceritakan putrinya yang juga menerima titah kematian saat berkendara dengan mobil bersamanya ke sebuah pantai. Tiba-tiba putrinya menerima titah akan mati masuk ke neraka dalam 30 detik, guys. Profesor Gong Hyong Jun tidak bisa melupakan ekspresi putrinya yang seperti meminta penjelasan apa yang terjadi. Mobil Profesor Gong Hyong Jun dan putrinya mengalami kecelakaan dan putrinya ditarik oleh makhluk itu. Gong Hyong Jun menemukan kerangka putrinya di pinggir pantai dan sudah menjadi arang. Bae-yong Jae kemudian mengatakan pada Sang Sahyun tentang rencana organisasi Sudo untuk mengekspos kesalahan kebenaran baru dengan mendemonstrasikan bayi mereka yang menerima titah kematian.
Tapi kalau Song So Hyun menolaknya, maka organisasi Sudo bisa menyamarkan kematian bayi mereka sebagai kecelakaan, guys. Di tempat lain, Kim Geun-bae, anggota Sudo, ditangkap oleh Arrowhead. Dan Kim Geun-bae karena tidak tahan melihat istrinya disiksa, Kim Geun-bae menyebut nama profesor Universitas Hankuk. Di perjalanan pulang, mobil Profesor Gong Hyung-jun ditabrak oleh dua mobil. Dan Profesor Gong Hyung-jun dibawa dan disekap di suatu tempat. Profesor Gong Hyung-jun disekap bersama dengan Kim Geun-bae. Arrowhead hanya membutuhkan data sistem navigasi mobilnya Profesor Gong Hyung-jun yang bisa menunjukkan riwayat keberadaan Gong Hyung-jun berada di mana saja. Kemudian Profesor Gong Hyung-jun dibunuh dengan dimasukkan ke tempat pembakaran, guys. Arrowhead semakin menggila. Mereka langsung menyerbu tempatnya Min Hae-jin bersama dengan Daekeon Yuji dan Daekeon Sejong. Para anggota Arrowhead mencari Min Hae-jin. Min Hae-jin melarikan diri. Dan ternyata Min Hae-jin yang sekarang bisa bela diri dan melawan banyak orang, guys. Min Hae-jin tertangkap oleh Daekeon Sejong dan Daekeon Yuji. Tapi Min Hae-jin menggunakan stun gun menjatuhkan Daekeon Sejong dan menghajar Daekeon Yuji. Min Hae-jin berhasil melarikan diri, guys. Keesokan harinya, Baeyoung-jae berangkat ke kantornya, tapi juga kebingungan apa yang harus dilakukannya. Sampai berita mengejutkan di televisi disiarkan, kerangka Profesor Gong Hyung-jun dan Kim Geun-bae digantung di Universitas Hankuk, membuat orang-orang ketakutan, guys. Kemudian, Baeyoung-jae melihat video streaming Arrowhead yang mengungkapkan bahwa Profesor Gong Hyung-jun menjalankan organisasi rahasia bernama Sudo. Sudo menyembunyikan orang-orang yang menerima titah kematian dan menyamarkan demonstrasi Tuhan sebagai kecelakaan dan memutarbalikkan pesan Tuhan kepada manusia. Arrowhead mengumumkan telah membawa penghakiman Tuhan pada Gong Hyung-jun. Arrowhead juga telah mengkonfirmasikan yang menjadi ketua Sudo, organisasi rahasia yang menyangkal Tuhan, adalah Min Hae-jin. Mengerikan, guys. Arrowhead di sini sudah semakin berani bertindak menjadi hakim dan algojo. Min Hae-jin menelpon dan menyuruh Baeyoung-jae membuat keputusan mengenai demonstrasi bayinya. Min Hae-jin juga mengatakan kalau sekte kebenaran baru dan Arrowhead bekerja sama karena semalam Min Hae-jin diserang oleh mereka. Jika kebenaran baru mengetahui kalau bayi Baeyoung-jae dan Song So Hyun menerima titah kematian, maka Baeyoung-jae dan Song So Hyun dalam bahaya. Lalu, Min Hae-jin mempertanyakan keberadaan istri dan bayinya Baeyoung-jae. Baeyoung-jae berusaha menelpon istrinya, tapi istrinya tidak menjawab, guys. Ternyata, Song So Hyun membawa bayinya ke sekte kebenaran baru untuk bertemu dengan Daekeon Yuji. Song So Hyun mengirim pesan pada Baeyoung-jae kalau Song So Hyun dan bayi mereka ada di markas sekte kebenaran baru. Untuk mencari tahu mengapa bayi mereka menerima pesan kematian tersebut, Song So Hyun memberikan flash disk berisi video bayinya yang menerima titah kematian pada Daekeon Yuji. Baeyoung-jae segera menghubungi Min Hae-jin dan mengatakan kalau Song So Hyun dan bayinya ada di sekte kebenaran baru. Daekeon Yuji memberitahu kepada rekan-rekannya untuk memastikan Song So Hyun tidak meninggalkan ruangannya. Para petinggi sekte kebenaran baru mengadakan rapat komite mengenai bayi yang menerima titah kematian. Daekeon Yuji memperlihatkan video itu di rapat komite kebenaran baru. Dan para petinggi sekte kebenaran baru mengatakan jika masyarakat mengetahui video itu, maka masyarakat akan mulai ragu dengan ajaran kebenaran baru. Lalu Kim Jong-chil memberikan perintah untuk memisahkan ibu dan bayinya terlebih dahulu. Song So Hyun tidak ingin bayinya diambil dan mengejar bayinya. Di aula sekte kebenaran baru ternyata lagi banyak wartawan yang mempertanyakan kenapa sekte kebenaran baru tidak menanggapi pernyataan Arrowhead dan menanggapi aksi Arrowhead yang meniru demonstrasi kebenaran baru dengan menghakimi anggota organisasi Sudo. Min Hae-jin yang datang dengan Baeyoung-jae menyuruh anak buahnya membuat gangguan di tempat itu, berpura-pura akan mengadakan demonstrasi kematian dalam 10 menit untuk mengalihkan perhatian mereka. Para wartawan dan juga Daekeon langsung menghampirinya, guys. Min Hae-jin, Baeyoung-jae dan satu anggota Sudo berhasil masuk dan melihat Song So Hyun yang sedang mengejar bayinya yang dibawa oleh anggota sekte kebenaran baru. Min Hae-jin, Baeyoung-jae menyerang Daekeon Sejong dan para anggota sekte. Sekali lagi, Min Hae-jin harus bertarung di sini, guys. Mimin jadi keinget seseorang. Song So Hyun mengejar bayinya dan berusaha merebutnya. Baeyoung-jae datang dan berhasil merebut bayi mereka.
Mereka semua berhasil masuk menuju ke mobil dan melarikan diri bersama dengan Sang Seo-hyun dan bayinya. Kim Jong-chil menghukum Deakan Yuji karena telah kehilangan Sang Seo-hyun dan bayinya. Kim Jong-chil murka karena jika video bayi yang menerima titah itu muncul di masyarakat, maka kepercayaan masyarakat akan pudar. Di suatu tempat, Min Hae-jin, Bayoung-jae, dan Sang Seo-hyun bertukar mobil dengan para anggota Sudo. Min Hae-jin membawa Bayoung-jae, Sang Seo-hyun, dan bayinya ke suatu tempat tersembunyi, di mana seorang informan bernama Lee Dong-wook sedang menunggu mereka. Lee Dong-wook mengaku kalau dulu adalah pengikut fanatik sekte kebenaran baru, dan sejak menerima titah kematian, Lee Dong-wook menjadi ketakutan. Tapi setelah mendengar kalau ada seorang bayi yang mendapat titah kematian, Lee Dong-wook menjadi lega karena berita ini berarti kedatangan kematian adalah takdir dan semua orang pasti akan mati. Lee Dong-wook menyadari bahwa ideologi kebenaran baru penerima titah kematian adalah pasti seorang berdosa, itu salah. Karena tinggal 1 hari lagi, Min Hae-jin meminta keputusan Sang Seo-hyun karena bayinya sangat berarti bagi semua korban kebenaran baru. Min Hae-jin sebenarnya juga merasa bersalah menyarankan hal ini. Tapi jika Sang Seo-hyun tidak membuat keputusan, kebenaran baru bisa membahayakan mereka bertiga kapan saja. Karena sekte kebenaran baru bisa membunuh tanpa ragu. Akhirnya Sang Seo-hyun setuju untuk mengunggah video bayinya tersebut. Dan Lee Dong-wook memiliki sarana untuk membantu melakukannya. Ternyata tanpa disadari, Lee Dong-wook adalah salah satu pengikut Arrowhead yang rutin melakukan siaran langsung provokatif di internet dengan tampilannya yang selalu memakai topeng tengkorak. Min Hae-jin mengupload video itu, menunjukkan titah kematian bayi itu dan juga berjanji untuk menunjukkan demonstrasi bayi itu secara langsung pada pukul 21.30 pada keesokan harinya. Lalu meminta masyarakat untuk menafsirkannya sendiri dan meminta sekte kebenaran baru untuk tidak lagi menipu orang dengan menyebut tragedi ini adalah hukuman dari Tuhan. Tapi Lee Dong-wook terkejut karena titah kematiannya hanya berselang waktu 5 menit setelah titah kematian bayi itu, guys. Para petinggi kebenaran baru yang telah melihat tayangan langsung itu mulai berdebat tindakan mereka selanjutnya dan ingin merencanakan memberitahu kepada masyarakat kalau video itu telah dimanipulasi, lalu menunggu tanggapan publik karena demonstrasi belum terjadi. Lee Dong-wook keluar dan beralasan untuk membeli beberapa barang, dan ternyata Lee Dong-wook mencari tempat untuk menelpon ketua kebenaran baru Kim Jong-chil dan mengatakan kepadanya bahwa Lee Dong-wook kecewa dengan segalanya. Lee Dong-wook juga mengatakan kalau orang tua bayi dan Min Hae-jin bersamanya. Lee Dong-wook juga mengatakan dia mendapatkan titah kematiannya 3 tahun yang lalu, kemudian demonstrasi kematiannya akan terjadi 5 menit setelah demonstrasi bayi itu, guys. Lee Dong-wook menjadi kebingungan dengan maksud Tuhan. Ketua Kim Jong-chil dan para petinggi sekte kebenaran baru melihat hal ini sebagai kesempatan besar untuk memanipulasi Lee Dong-wook. Kim Jong-chil mengatakan bahwa Tuhan menunjuk Lee Dong-wook sebagai Mesaya, sang juru selamat yang harus menutupi kesalahan Tuhan karena telah memberikan titah kematian pada seorang bayi. Akhirnya, Lee Dong-wook merasa yakin kalau kematiannya adalah cara Tuhan untuk menutupi kesalahan Tuhan. Lee Dong-wook yang tidak mau memberitahukan posisinya kepada sekte kebenaran baru hanya meninggalkan petunjuk dengan membuang ponselnya agar kebenaran baru mencarinya sendiri. Dengan melacak sinyal ponselnya Lee Dong-wook, Deacon Yuji pergi bersama para pengikutnya dan para polisi pergi mencari Lee Dong-wook. Deacon Yuji menemukan ponsel Lee Dong-wook yang ada di sebuah swalayan. Lee Dong-wook memakai atribut Arrowhead sekali lagi dan sengaja menunggu kedatangan para anggota Sudo, kemudian membunuh mereka semua. Bayoung-jae yang menunggu kedatangan anggota Sudo menemukan para anggota Sudo sudah mati, lalu mendengar Lee Dong-wook yang memakai topeng tengkorak tertawa, guys. Lee Dong-wook berniat untuk membunuh Min Hae-jin, Bayoung-jae, dan Sang Seo-hyun. Semua hal ini menimbulkan pertanyaan besar mengapa mereka sebelumnya mempercayai Lee Dong-wook. Di saat Lee Dong-wook menyerangnya, Bayoung-jae melumpuhkan Lee Dong-wook dengan stun gun. Dan dengan segera, Bayoung-jae berlari dan berteriak pada Min Hae-jin dan Sang Seo-hyun. Tapi tertangkap oleh Lee Dong-wook dan Bayoung-jae dilemparkannya sampai jatuh dari tangga dan pingsan. Seperti orang yang tidak waras, Lee Dong-wook menuju ke tempat Min Hae-jin dan Sang Seo-hyun. Tapi Min Hae-jin sudah bersiap menerjang Lee Dong-wook dan mulai memukuli pria itu. Dengan membawa bayinya, Sang Seo-hyun berlari keluar rumah dalam cuaca dingin yang membekukan dan mulai berbicara dengan orang-orang di luar. Sang Seo-hyun mengungkapkan kalau bayinya yang baru lahir dan tidak berdosa telah menerima titah kematian dan hari ini akan segera menghadapi demonstrasi. Orang-orang di sana terkejut karena mendengar hal itu, guys.
dan mulai merekam dengan ponsel kejadian itu. Tayangan itu disiarkan secara live media sosial dan dilihat oleh seorang polisi. Polisi itu memberitahu Dekan Yuji dan para polisi juga para anggota sekte langsung ke TKP. Dengan menangis, Sang Sehyun menurunkan bayinya dan mengatakan Sang Sehyun akan bersama bayinya sampai akhir. Sementara itu, Min Hye-jin masih melawan Lee Dong-wook dan berhasil mengalahkan Lee Dong-wook. Ketiga makhluk itu telah datang dan membuat orang-orang di tempat itu ketakutan. Makhluk itu langsung mendatangi bayi Sang Sehyun, tapi Sang Sehyun meraih bayinya lagi dan mencoba menghindarinya, guys. Bayeong-jae yang tersadar dari pingsannya langsung menuju ke TKP. Bayeong-jae melihat istri dan bayinya dikejar oleh makhluk-makhluk itu. Bayeong-jae dan Min Hye-jin mencoba menghentikan makhluk-makhluk itu, tapi mereka dilempar oleh makhluk itu, guys. Keadaan menjadi kacau dan panik. Sang Sehyun berlari dengan membawa bayinya. Bayeong-jae memeluk istri dan bayinya dan makhluk itu melemparkan mereka ke tanah. Bayeong-jae mengetahui mereka tidak bisa melarikan diri dan mencegah titah kematian bayi mereka. Bayeong-jae memeluk istrinya erat-erat, mengikat diri dengan selang dan melindungi bayi mereka. Ketiga makhluk mengerikan itu mengelilingi Bayeong-jae, istri dan bayinya, dan menghisap membakar sampai yang tertinggal hanya kerangka yang sudah menjadi arang. Kemudian ketiga makhluk itu menghilang. Peristiwa itu disaksikan oleh masyarakat yang ada di sana. Min Hye-jin hanya bisa berteriak sangat kesal dengan kejadian ini. Tapi di antara kerangka Bayeong-jae dan Sang Sehyun yang hangus terbakar itu terdengar tangisan bayi. Orang-orang di tempat itu terkejut. Kemudian Lee Dong-wook mendekati kerangka Bayeong-jae dan Sang Sehyun yang telah melakukan pengorbanan. Lee Dong-wook kebingungan melihat keajaiban bayi itu masih hidup. Kemudian Lee Dong-wook mencoba untuk membunuh bayi itu, namun Min Hye-jin mencapainya tepat waktu. Lee Dong-wook memukul kepala Min Hye-jin dan tetap ingin membunuh bayi itu. Tapi kemudian makhluk itu datang lagi untuk membunuh Lee Dong-wook dengan mengerikan sesuai dengan titahnya. Kekacauan pada akhirnya berakhir. Min Hye-jin mengambil bayi itu dan membawa bayi itu melewati kerumunan orang-orang di tempat itu. Sekte kebenaran baru tiba, namun masyarakat yang ada di tempat itu menghalangi mereka. Seorang lelaki tua menyuruh sekte kebenaran baru untuk berhenti saja dan menyebut sekte kebenaran baru hanyalah sekumpulan penipu. Dekan Yuji yang kehilangan kesabarannya mulai memukuli pria tua itu hingga babak belur, dan kejadian itu direkam di depan semua orang. Polisi yang melihat hal tersebut kemudian menangkap Dekan Yuji atas tuduhan penyerangan warga sipil. Dari situlah masyarakat mulai menyadari bahwa kebenaran baru adalah sekumpulan para pembohong yang menyalahgunakan kekuasaan mereka tanpa pandang bulu, guys. Min Hye-jin yang berhasil kabur dari kebenaran baru dan polisi kemudian menaiki taksi untuk menjauh dari tempat kejadian dan menyuruh sopir taksi untuk membawanya ke jalan raya, tapi sopir tersebut justru malah berbelok arah. Min Hye-jin yang curiga kemudian bertanya mengapa taksinya tidak melewati jalan besar. Sang sopir taksi ternyata mengenali Min Hye-jin sebagai sosok yang melindungi warga tak bersalah dari doktrin kebenaran baru. Dan sopir taksi tersebut ternyata juga mengetahui kejadian yang terjadi dari siaran langsung di media sosial. Sopir tersebut berniat menjauhkan Min Hye-jin dan bayi yang dibawanya dari polisi. Sopir taksi tersebut kemudian mengatakan bahwa "Saya tidak tahu banyak tentang Tuhan dan saya bahkan tidak peduli," kata sopir taksi kepada Min Hye-jin. "Tetapi satu hal yang saya tahu bahwa dunia ini milik manusia dan kita harus menyelesaikan masalah kita sendiri." Kini Min Hye-jin dan bayi itu benar-benar sendirian karena orang-orang di sekitarnya telah mati. Lalu, keajaiban lainnya juga terjadi. Bak Jung-ja yang menjadi orang pertama yang demonstrasinya ditayangkan secara publik. Bak Jung-ja yang meninggalkan 2 orang anak yang langsung dikirimkan ke Kanada oleh Min Hye-jin. Dalam ending drama Hellbound ditampilkan jasad tengkorak Bak Jung-ja yang dimuseumkan. Tapi tiba-tiba organ tubuhnya dipersatukan kembali, kemudian berubah menjadi manusia seutuhnya. Dalam keadaan telanjang, Bak Jung-ja hidup kembali. Bak Jung-ja bahkan bisa bernafas dan melihat sekelilingnya, guys. Drama Hellbound season 1 ini berakhir dengan menggantung. Kesimpulan.
Di dalam drama ini, dari episode 1 sampai episode 6, tidak diketahui asal-usul ketiga makhluk mengerikan yang menjemput nyawa manusia ini. Dan atas suruhan siapa, guys? Dan makhluk tersebut hanya datang ketika seseorang sudah mendapatkan titah mengenai kematiannya. Tapi, dibanding dengan makhluk-makhluk mengerikan ini, yang paling mengerikan adalah para manusia-manusia itu sendiri. Karena keputusasaan di situasi yang ekstrim, manusia cenderung mencari penjelasan demi memahami suatu peristiwa. Manusia juga sudah digiring dengan suatu opini, apalagi orang yang menggiring opini adalah orang terkemuka, seorang ketua, atau seseorang yang dianggap suci. Lalu mereka berani mengatasnamakan Tuhan untuk membenarkan perilaku mereka seperti sekte kebenaran baru atau organisasi Arrowhead di dalam drama ini, guys. Yang sudah mendoktrin bahwa orang-orang penerima titah sudah dipastikan pendosa yang pasti masuk ke neraka. Pada akhirnya kekuasaan Tuhan dimanfaatkan oleh sekelompok orang ini untuk kepentingan mereka sendiri. Dengan akhir season 1 yang menggantung, apalagi kebangkitan Bak Jung-ja, dipastikan akan ada Hellbound season yang kedua, guys. Kalian tunggu saja karena Mimin juga pasti akan merekapnya juga. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai jumpa di alur cerita drama yang lain ya. Bye-bye.